Shalom teman-teman. Kurang kenceng, bilang dong shalom. Tanya dong kanan kirinya, apa kabar lu? Udah mulai ketemu kan? Ya, ada teman-teman yang di YouTube juga boleh sambil join, sambil siap-siap. Ada yang di IG juga. Dan ada teman-teman yang di sini, tentunya dengan protokol kesehatan. Biar kita pastiin saja. Ada yang baru pertama kali ikut UM Fellowship, online ataupun offline? Ada yang baru pertama kali? Satu, baru satu, dua. Apa lu Gor? Dua ya? Kalau di sini yang baru pertama kali berarti ya? Kelas berapa kalau boleh tahu? Kelas 10. Kelas? Udah lulus. Oke. Nah, beberapa teman-teman mungkin ada yang baru pertama kali hadir di United Movement. Kita itu ini bukan gereja youth, bukan youth gereja gitu, bukan. Tapi ini kita sama-sama, ini satu komunitas, nggak satu komunitas, bilangnya apa ya. Kita mau sama-sama gerak gitu. Ada satu kumpulan di mana Tuhan kasih tujuan. Itulah kita namanya United Movement. Kita bersatu dalam satu tujuan. Nah, mungkin ada teman-teman juga yang di YouTube ataupun di IG baru pertama kali hadir. Di sini kita mau sama-sama belajar sebenarnya tujuan apa yang kalau kita boleh hadir hari ini. Gue percaya gini, kalau kita boleh hadir ataupun boleh nonton ataupun boleh terima setiap apapun yang hari ini mau disampaikan, itu bukan satu kebetulan. Jadi nggak ada namanya kebetulan dalam Tuhan, tapi Tuhan selalu punya tujuan. Bilang kanan kirinya, Tuhan punya tujuan. Yakin ya, kalau Tuhan selalu punya tujuan. Siapa yang mau tahu tujuannya Tuhan? Amin ya, kita doa yuk. Tuhan terima kasih buat hari ini. Hamba tahu Tuhan Yesus, kami tahu Tuhan bahwa Engkau punya tujuan Tuhan buat setiap kami di tempat ini. Roh Kudus berkata-katalah sebebas-bebasnya. Urapi setiap kami Tuhan Yesus biar kami mendengar setiap tujuan itu yang datangnya dari Tuhan. Kami geser Tuhan setiap apapun yang tidak ditanam oleh Tuhan Yesus kami geser di dalam nama Tuhan Yesus. Biar hati ini Tuhan Yesus, biar ada kesembuhan, pemulihan terjadi buat setiap kami. Bahkan Tuhan buat keluarga kami yang ada di rumah, Tuhan juga berkati. Semuanya Tuhan, damai sejahtera Tuhan melimpah buat kami. Terima kasih Tuhan, bukakan setiap firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke, boleh Kak? Teman-teman yang di belakang, yang di tengah-tengah ini, keganggu nggak? Keganggu dalam arti karena agak gelap? Nggak ya? Oke. Kalau yang baru datang ataupun yang udah datang minggu lalu, bulan lalu berarti. Kita belajar gitu di United Movement Fellowship, UM Fellowship yang lalu, kita belajar soal gini. Tuhan itu pasti datang untuk kedua kalinya. Itu fakta yang akan terjadi dan yang kita nantikan. Di situ kita lagi bahas soal 2 Petrus 3 tentang hari Tuhan. Di mana Petrus lagi ngomongin gitu ke orang-orang gitu, dia nulis surat bahwa Tuhan itu pasti datang. Makanya dia dengan sungguh-sungguh, dengan serius dia ngasih tahu gitu tentang kedatangan Tuhan itu. Nah, waktu ada kedatangan Tuhan, hari-hari itu dikasih tahu di firman itu dibilangin bahwa nanti ada 2 kelompok. 2 kelompok. Satu yang mengejek. Jadi timbullah nanti pengejek-pengejek yang nanti ngomong, "Mana Tuhan? Tuhan enggak datang-datang." Orang-orang yang masa bodoh gitu. Tapi di sisi lain ada orang-orang yang tekun menantikan Tuhan dan mereka itu mempercepat kedatangan Tuhan. Kalau teman-teman ketinggalan ataupun mau refresh lagi, nanti pulang nonton lagi aja UM Fellowship yang bulan lalu. Gue yakin gini, pokoknya setiap firman yang turun gitu, yang datang, yang dikasih ke kita hari-hari ini, bahkan di UM Fellowship, yaitu semuanya supaya kita berjalan nanti ke tujuan yang Tuhan mau kasih gitu. Oke? Nah, di situ gue dapat gini, Roh Kudus yang hari-hari ini Tuhan janjiin buat kita, yang akan menyertai kehidupan kita, Roh Kudus itu pasti akan membuat kita tidak nyaman sampai terjadinya kebangunan rohani di generasi ini. Nah, gue mau fokus ke satu kondisi. Di situ ditulisnya soal kebangunan rohani. Coba bilang sama-sama yang kenceng ya. 1, 2, 3. Kebangunan rohani. Gak ada yang ngomong. Ayo lagi. 1, 2, 3. Kebangunan rohani. Nah,
Gue pernah nonton gini, nonton IG story ya. Kalau nggak salah IG story gue nonton sama Rino kayaknya. Ada satu ini toko gitar terus dia tuh bukan mau menghipnotis ya, mau biar yang nonton di IG-nya itu fokus. Harga gitar itu 1 juta berapa ya kalau saya? 3 juta ya? Ya pokoknya gitulah, 3 juta berapa gitu. Dan dia mau ngingetin ke siapa penonton yang nonton itu bahwa gitar itu gak mahal-mahal banget, murah. Terus dia cuma ngomong 3 juta, sekian. Diulang lagi, 3 juta, sekian. Terus gue merino yang nonton ini apa sih? Tapi ternyata itu terngiang gitu. Oh ada, kalau nanti keinget kan, oh ya harga gitar gitu cuma 3 juta, sekian. Nah gue pengen ikutin metodenya hari ini. Hari ini teman-teman, kalau kita boleh denger hari ini, kita boleh hadir, kita boleh nonton, gue ulang lagi. Itu bukan satu kebetulan. Tapi hari ini, Tuhan mau kasih tahu gitu. Tuhan, sebenarnya gue udah nulis bahan untuk share hari ini. Tapi tadi pagi secara tiba-tiba berubah. Bukan berubah sih. Tapi Tuhan ngingetin satu hal gitu. Yang ada satu hal yang harus dibagiin. Dan mulai hari ini penting untuk kita ingat. Dan gue mau ikutin cara toko gitar. Gue mau ngomong kebangunan rohani. Sekali lagi ya, bilang sama-sama gue ya. 1, 2, 3. Kebangunan rohani. Kalau boleh tangannya ikutan boleh ya. Boleh ya. Ayo ya. 1, 2, 3. Kebangunan rohani. Ada penonton tukul lagi di sini. Nah, teman-teman, mulai hari ini sampai nanti gue mau ceritain. Kalau teman-teman beberapa yang udah tahu di UM ataupun yang emang udah biasa di sini, kita tahu Tuhan kasih tahu di tahun 2025 nanti Tuhan mau kasih namanya pemulihan. Namanya satu kebangunan rohani di kota kita, kota Bekasi. Kalau yang belum tahu hari ini gue kasih tahu. Kalau yang hari ini masih bingung, percayalah dan mulai hari ini diingat. Sekali lagi, kebangunan rohani. Paham ya? Sampai sini dulu. Pokoknya ingat itu dulu. Ingat setiap tangan lu begini. Ya. Hari ini nggak lepas dan kita nggak mau alihin gitu. Di situ gue nulis gini, Roh Kudus pasti akan membuat kita nggak nyaman sampai terjadinya kebangunan rohani di generasi ini. Jadi iman Kristen kita, iman kita sama Tuhan Yesus itu, yang akhirnya waktu kita percaya Tuhan Yesus, kita ke gereja, kita berdoa, abis itu Tuhan bilang ada penyertaan Tuhan, namanya Roh Kudus. Dan gue yakin Roh Kudus itu gak bekerja cuma kita buat rutinitas saja sehari-hari, ngerjain tugas sehari-hari dan lain-lain. Penyertaannya itu gak gitu doang, gak cuma sebagai penyemangat ataupun penolong ataupun, kemarin nih siapa ya, ada teman kita Meli, kalau gak salah ya, di UM Schools, UM gabungan hari Kamis, dia sharing gitu. Tuhan itu bukan kayak kita minta disemangatin mulu sama Tuhan, kalau gak salah gitu deh. Kita minta disemangatin mulu sama Tuhan, emang Tuhan cheerleader. Tuhan itu bukan cuman yang kayak gitu, Roh Kudus itu bukan penyemangat, penolong yang kayak gitu. Roh Kudus itu pasti bekerja dalam kita, iman kita itu pasti membuat kita bergerak ke arah tujuan Tuhan. Dan gue mau kasih tahu, waktu Roh Kudus tinggal dalam kita, dan Tuhan kasih tujuan, itu gak mungkin buat kita cuman santai ngerjain rutinitas, nunggu sesuatu dan lain-lain, enggak. Nunggu nanti lulus kuliah, nunggu nanti lulus sekolah, nunggu nanti ditembak cowok, ditembak cewek, atau apapun sampai nanti berkeluarga dan lain-lain. Enggak sampai situ. Tapi Roh Kudus itu pasti bergerak dan dia akan buat kita gak nyaman kalau hari ini di generasi kita gak terjadi kebangunan rohani. Karena itu tiap generasi banyak cerita-cerita, oh dulu pernah terjadi seperti ini, pernah terjadi kegerakan doa seperti ini dan lain-lain. Dan sejarah udah menulisnya sampai hari ini. Bahkan dari kisah para rasul, kalau teman-teman baca dan teman-teman mau perhatikan apa yang terjadi di sekeliling dunia kita. Roh Tuhan itu terus bergerak. Dan hari ini buat kita yang di tempat ini, roh yang sama itu yang lagi ngomong ke kita gitu. Gak mungkin buat kita nyaman. Duduk diem, cuman denger, lalu cuman duduk biasa-biasa aja. Enggak. Yang gue percaya dan yang gue yakin United Movement ini sebuah wadah yang Tuhan mau kasih tujuan. Percaya bahwa Roh Kudus itu
cuman datang cuman gitu-gitu doang. Sekali lagi dia pasti akan buat kita nggak nyaman sebelum terjadi kebangunan rohani. Sekali lagi biar Afdol supaya abis ini gue mau next slide. Kita mau ngomong lagi kebangunan rohani ya, oke? 1, 2, 3. Kebangunan rohani. Oke. Next. Nah, gue ganti dalam satu kata namanya revival. Revival. Siapa yang tahu arti kata revival? Ada yang tahu? Ya, yang ngomong ada, silakan ngomong. Pemulihan. Terus ada lagi? Kebangkitan. Ada lagi? Kebangunan. Ada lagi? Rohani. Oke. Lu ngomongnya gini gak tadi di belakang gua? Enggak ya? Ada lagi? Kalau nggak ada, gua aja ya. Oke. Nah, revival itu berasal dari, gue cari arti kata revivalnya gitu. Kita sering dengar kata revival. Kita lagi tentang kebangunan rohani. Dan gue yakin itu pasti akan datang gitu. Nah, kita mau balik lagi, kebangunan rohani itu apa sih? Dia datang dari sebuah kata Latin roots, maksudnya ada akar kata re, meaning again. Re itu artinya kembali, lagi gitu. Terus misalnya ada kata reformasi, berarti kembali membuat formasi. Rekreasi, kembali membuat kreasi. Maksudnya refresh gitu. Kalau kita yang teman-teman megang komputer, refreshing itu maksudnya kembali fresh. Jadi ada kata kembali di situ. Nah, di sini ada kata lagi fever, meaning to live. So, the word revival itu means live again. Jadi, ada satu yang hidup kembali. Jadi kalau kita lagi ngomongin kebangunan rohani, itu dalam satu kondisi gini, ada yang tadinya tidur jadi bangun, ada yang tadinya mati jadi hidup. Paham ya sampai sini ya? Jadi kita lagi ngomongin revival gitu. Hari-hari ini teman-teman, gue yakin gini, waktu kita belajar gitu tentang revival, tentang kebangunan rohani ini, Tuhan lagi mau ngasih tahu gitu. Tuhan lagi mau kasih tahu bahwa ada yang hidup kembali. Berarti tadinya mati. Jadi dari ada satu kematian jadi hidup gitu. Nggak percaya kita buka yuk. Di situ gue tulis, live again, kematian akan kedagingan. Kebangunan rohani dimulai dari sebuah kematian akan kedagingan. Kita baca di Yohanes 12 ayat 20 sampai 28. Yuk sama-sama buka Yohanes 12 ayat 20 sampai ke 28. Sampai sini paham dulu ya? Paham gak? Coba tanyakan gininya, lo paham gak sih? Paham ya? Jadi hari ini ingat kita lagi ngomongin tentang kebangunan rohani. Dari hari ini camin di otak kita bahwa Tuhan lagi buat suatu kebangunan rohani di dalam hidup kita, di dalam generasi kita. Itu harus dicamin, di sini dipikirin, mulai dipikirin. Seenggaknya yang hari ini nggak tahu itu apa, seenggaknya gue berdoa dalam nama Tuhan Yesus, itu nyangkut di otak lu sampai kapanpun. Itu nyangkut tentang revival, kebangunan rohani. Itu sekarang mulai hari ini. Nah, kita baca ya, tadi Yohanes 12 ayat 20 sampai 28. Boleh minta tolong kakak-kakak di sini deh. Aswin deh, tolong bacain di atas itu, mic biar kedengeran. Yohanes 12 ayat 20 sampai 28. Di antara mereka yang berangkat untuk beribadah pada hari raya itu terdapat beberapa orang Yunani. Orang-orang itu pergi kepada Filipus yang berasal dari Betsaida di Galilea. Lalu berkata kepadanya, "Tuan, kami ingin bertemu dengan Yesus." Filipus pergi memberitahukannya kepada Andreas. Andreas dan Filipus menyampaikannya pula kepada Yesus. Tetapi Yesus menjawab mereka, katanya, "Telah tiba saatnya Anak Manusia dimuliakan.
Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Sekarang jiwaku terharu dan apakah yang akan kukatakan? Bapa, selamatkanlah aku dari saat ini. Tidak, sebab untuk itulah aku datang ke dalam saat ini. Bapa, muliakanlah namamu. Maka terdengarlah suara dari surga, aku telah memuliakannya dan aku akan memuliakannya lagi. Oke. Nah, teman-teman kalau kita boleh baca, thank you Swin, udah bacain. Kalau tadi kita boleh baca gitu. Sebenarnya iman kekristenan kita, ya gue nggak jangan bilang iman kekristenan deh ya. Maksudnya gue mau kasih yang lebih luas lagi. Iman kita kepada Tuhan Yesus itu dimulai dari berita kematian. Paham gak maksudnya? Jadi Tuhan waktu dia sebelum menebus manusia hari itu, menembus manusia hari ini dan kita boleh percaya akan penebusan Tuhan. Bahkan murid-muridnya saat itu yang ngikutin dia selalu ngomong gini, ada suatu berita kematian. Jadi gue mau ngomongin sekali lagi, berita tentang tadi soal pemulihan bahkan datangnya Tuhan buat mulihin hidup kita, itu datang dari sebuah berita kematian. Maka di situ Yesus memberitakan kematiannya. Ini hal yang harus dilewatin Tuhan Yesus hari itu. Hal yang harus dilewatin untuk menuju namanya sebuah pemulihan. Sebuah revival, bahkan hari-hari ini kita bisa ngecap pemulihan itu dalam hidup kita. Hari ini berapa banyak yang udah pernah dipulihin sama Tuhan? Angkat tangan dong, ragu dia udah dipulihin sama Tuhan. Udah, percaya nggak? Revival yang terjadi dalam diri kita dimulai nggak bisa lewat dari dalam suatu berita akan kematian Tuhan. Jadi hari ini kita harus paham, sebuah revival, sebuah pemulihan, sebuah kehidupan kembali dimulai dari berita akan kematian. Memang gak enak, ini kenyataannya. Kalau kita boleh baca Alkitab, makanya ikut Tuhan Yesus itu memang bukan gak mudah ya. Tapi Tuhan ngasih jalan yang terbaik. Dan itu harus lewatin namanya kematian. Nah kalau kita mau ngomong gini, gue bacain ya ayat ke 23. Tetapi Yesus menjawab mereka katanya, tiba saatnya anak manusia dimuliakan. Terus tunggu bentar. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Terus dibilangnya gini, barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Nah, teman-teman, satu hal gini. Jadi memang kita ini pemulihan yang tadi soal revival ini, yang akan kita hadapin, yang Tuhan sudah janjikan dan Tuhan sudah kasih tahu buat kita. Hari ini buat kita yang sama-sama dalam satu tujuan di United Movement. Yang kita hari ini mau fellowship, kita mau doa, kita mau sama-sama kenal Tuhan lebih lanjut lewat nanti di sekolah-sekolah dan lain-lain. Kita lagi mau ngomongin gini, bahwa ini harus lewatin namanya sebuah kematian dulu. Dan di sini gue dapat, Tuhan waktu ngomong kayak gini, Tuhan ngomong, barang siapa yang mencintai nyawanya. Jadi hari-hari ini kita harus belajar gitu. Gak mencintai diri sendiri lebih daripada mencintai Tuhan. Tuhan bilang gini, kalau biji itu gak mati, dia kasih perumpamaan gini, kalau biji itu gak mati, dia akan tetap jadi satu biji aja. Paling kebuang-buang, ngerti gak? Kalau kita punya biji, tadi Mika habis makan jeruk, kalau biji itu gak dikeringin, terus ditanam ulang, dia mati terus dia ditanam ulang, itu nanti dia akan berbuah tuh. Tapi kalau enggak, akhirnya dibuang di tong sampah, gak jadi apa-apa. Dan begitu juga kehidupan kita hari-hari ini. Dan bahkan Tuhan Yesus lagi kasih contoh gitu. Dia kasih tahu kalau dia nggak lewatin kematian itu, dan dia nggak bangkit, maksudnya nggak lewatin kematian itu,
nggak akan terjadi banyak buah selanjutnya. Kalau hari ini Tuhan kasih tahu gitu, soal revival ini dan kita mau terima tentang kata-kata revival ini, Tuhan ingetin, ini dimulai dari sebuah kematian kita. Bukan mati gitu ya, mati fisik dalam arti mati, kita mati abis ini pada dikubur semua masalah, enggak. Tapi kita mati dalam kedagingan kita. Nah hari-hari ini teman-teman gimana, kita mau masuk atau enggak? Tapi ternyata iman itu yang hari ini kita percaya tentang Tuhan itu harus lewatin itu gitu. Paham gak maksudnya? Jadi kekristenan itu yang kita lagi anut, yang kita lagi percaya tentang Tuhan itu, kita harus lewatin hal-hal ini gitu loh. Paham gak maksudnya? Sepi banget. Bang, aman bang? Semuanya bilang kanan kirinya, aman gak sih? Apa udah mati duluan ini? Maksudnya gitu loh. Yang hari-hari ini tadi pagi Tuhan ingetin gitu. Ini yang harus terjadi. Memang gak enak, berita ini gak enak. Tapi nanti kita cek lagi ke bawah lagi ya. Jadi di sini gue pengen kasih tahu dulu bahwa ya revival yang kita lagi mau jalanin, revival yang Tuhan sedang janjikan, kita harus ngelewatin dulu namanya kematian ini. Kematian soal kedagingan. Tapi nanti lihat, apa yang Tuhan mau hidupkan kembali itu lebih daripada kematian yang kita hadapi nanti gitu loh. Makanya dibilang barang siapa mencintai nyawanya, dia akan kehilangan nyawanya. Tapi barang siapa yang gak terikat, mau cari aman doang gitu loh maksudnya. Dia mau cari aman doang, pokoknya aman aja ikutin dunia inilah. Gak mau ini, pokoknya aman jadi penjilat dah. Tapi ketika dia mau mencintai Tuhan lebih daripada mencintai nyawanya, dia sebenarnya lagi nemuin kehidupan itu. Dibilang di situ dibilangnya ia akan memelihara. Jadi cara memelihara nyawa kita bukan kita rawat-rawat hari ini sedemikian takut ini takut itu dan lain-lain dan nggak percaya sama Tuhan. Cara memelihara hidup kita hari-hari ini kita percayain sama Tuhan yang melihara. Itu yang Tuhan mau dan itu kita lagi pelihara sampai kekekalan dan itu kita lagi jalanin menuju ke namanya pemulihan yang Tuhan kasih. Namanya revival. Sekali lagi tentang kebangunan rohani. Teman-teman sampai di sini paham ya? Nah, gue mau kasih tahu gini. Pas Tuhan sendiri ngelewatin hal ini, kita tahu akhirnya dia harus mati di kayu salib gitu. Dia nebus dosa kita sampai dia nebus dosa kita, tapi dia ngelewatin satu cara tentang kematiannya. Dan teman-teman ya percaya ya, murid-murid yang hari itu bersama-sama dengan Tuhan, itu gak yakin sama caranya Tuhan. Harus mati sekali-kali? Tidak. Jadi waktu itu pernah Petrus waktu itu Tuhan lagi bercakap-cakap kayaknya sama Petrus ya, sama murid-murid. Akhirnya murid-murid Tuhan tanya, menurut kamu aku siapa? Petrus bisa jawab, dia dapat tuh dari pokoknya gimana caranya pewahyuan lah anggapnya. Karena dibilang dia gak bisa ngomong gitu kalau gak dari Bapa, dia bilang gitu. Kalau nggak diwahyukan sama Tuhan, dia bisa bilang engkau ini anak Allah dan lain-lain. Terus abis begitu Tuhan Yesus kasih lagi tentang hal yang lebih dalam. Ketika dia memberitakan soal kematiannya. Terus Petrus jawab apa? Sekali-kali? Tidak. Terus Tuhan jawab apa lagi buat Petrus? Masih ingat nggak? Enyahlah engkau setan. Enyahlah engkau iblis. Emang hari itu berita tentang ini nggak populer. Berita tentang suatu revival yang kita berjalan dari sebuah kematian itu nggak populer. Bahkan murid-murid juga nggak bisa nerima itu. Kalau gue tulis itu nggak masuk akal. Caranya nggak begini Tuhan. Hari itu umat Israel, murid-murid itu lagi pengen ada pemulihan di negara mereka. Karena hari itu mereka dalam satu penjajahan kan. Jadi mereka punya harapan gitu. Akan namanya Mesias. Nah Tuhan ini sebagai Mesias itu yang diimanin sama siapa? Petrus. Dikira Petrus kan akan ikut Mesias, akan berkuasa, dikasih kuasa, bisa mereka hari itu bisa nyembuhin orang, bisa apa, mereka bisa berdoa, yang sakit jadi sembuh, setan-setan pada tunduk. Tuhan Yesus ngomong gini, jangan bangga karena setan-setan itu pada tunduk, tapi bangga karena kamu tercatat dalam kerajaan surga. Nah di situ kita nggak lagi berpegang kita nggak lagi ikut Tuhan, kita nggak lagi membanggakan sebuah otoritas. Tapi ikut Tuhan itu kita lagi membanggain bahwa kita bisa sama-sama sama Tuhan. Dan Tuhan kasih caranya nih. Nah kalau tadi gue bilang gini,
untuk terjadinya pemulihan dalam keluarga kita, harus ada yang mau mati dagingnya, mati kedagingannya. Harus ada yang belajar keinginannya dikerat supaya dia bisa ikut Tuhan dan supaya terjadi pemulihan. Itu nggak enak. Kadang-kadang kalau kita di sini pernah yang ngalamin ya, beberapa yang pernah yang tobat baru-baru tobat gitu, kok ikut Tuhan makin diomelin, kok ikut Tuhan makin dimarahin. Ada yang pernah? Kok ikut Tuhan makin susah? Ada yang pernah jadi kejadian kayak gitu di keluarganya ataupun di dalam dirinya? Itu yang dijalanin gitu. Hari itu yang lagi dimatiin tuh kedagingannya. Dan itu gak apa-apa. Kalau teman-teman lagi ngerasa waktu ikut Tuhan jadinya gak enak, itu kita lagi masuk dalam jalannya Tuhan menuju revival. Percaya. Bilang kanan kirinya, percaya lu. Itu yang lagi kita hadapin. Kok ikut Tuhan kayak makin susah ya? Kok ikut Tuhan kok makin gak enak ya? Nah, sekali lagi aku mau bilang, kadang-kadang gak masuk di akal gitu. Kadang-kadang cara jalannya Tuhan gak masuk di akal. Kalau gini-gini terus, kok makin buruk kejadiannya, kok mau kita belajar ikut Tuhan makin buruk. Ini kayak gak masuk akal nih. Sama kayak murid-murid hari itu juga gak masuk akal. Memang Tuhan pakai satu cara yang baru yang kadang-kadang gak masuk akal kita. Dan gue mau bilang kalau gak masuk akal kita gak apa-apa caranya Tuhan. Kalau caranya Tuhan gak masuk akal kita gak apa-apa. Yang penting masuk kehendaknya dia. Yang penting itu masuk kehendaknya dia. Terus hari ini kita lagi berdoa buat kota kita misalnya. Kita lagi bayangin, teman-teman pernah bayangin gak? Apalagi di sini yang udah mulai lama, yang udah tahu banyak. Pernah gak mikirin soal revival yang terjadi akan di 2025 nanti? Pernah bayangin gak? Ada banyak nanti orang datang misalnya di stadion dan berdoa. Pernah kita imanin gak kayak gitu? Pernah kita bayangin gak? Kalau gue pas lagi bayangin, gue ngerasa gak masuk akal. Gimana caranya? Cara kita bayar stadion aja kita nggak tahu, sampai sekarang belum kebayang. Orangnya sebanyak apa, dari mana kita juga nggak tahu. Itu nggak masuk di akal memang. Nah, memang cara Tuhan itu nggak pernah masuk di akal kita gitu. Tapi nggak apa-apa. Kalau ada suatu yang kita jalanin hari-hari ikut Tuhan nggak masuk akal, nggak apa-apa. Yang penting itu masuk dalam kehendaknya dia akan terjadinya pemulihan. Dan hari ini yang penting buat kita adalah gini loh. Waktu dia punya cara yang nggak masuk akal dan jadi, itu berarti jadi satu pengharapan buat kita. Kalau hari ini teman-teman ada yang pernah ngomong gini, kalau gue banyak dengar cerita gitu, ada yang kondisi keluarganya lah, yang kadang-kadang bapaknya atau mamanya di tengah perceraian atau apapun lah, yang sulit banget dipulihin, yang nggak masuk akal kalau dipulihin. Tenang aja, Tuhan Yesus punya cara yang nggak masuk akal. Di waktu dia punya cara yang nggak masuk akal, sebenarnya itu pengharapan kita, supaya kita nggak pakai akal kita tapi pakai pengharapan sama Tuhan. Dan itu revival. Masalahnya kita harus jalan dulu lewatin kematian itu. Dan hari ini teman-teman, waktu kita mau belajar tentang revival hari-hari ini kita mau belajar, kita mau ingat bahwa Tuhan lagi mau kasih kebangunan rohani di generasi ini. Dan waktu kita mau ingat itu, kita harus ingat step kita hari ini. Kita harus jalan lewatin namanya kematian itu. Maksudnya mulai dimatiin keinginannya, mulai dimatiin kedagingannya, yang hari-hari malesnya itu dimulai dimatiin, yang masa bodohnya sama Tuhan itu dimatiin, yang mulai cuek itu dimatiin. Kita mau bangun, kita mau fokus lagi sama Tuhan. Apa yang Tuhan berbuat? Canggihnya nih. Canggihnya bawahnya. Kita lanjut lagi ya. Di ayat 26. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. 27. Sekarang jiwaku terharu. Jadi Tuhan ngomong gitu. Jiwanya terharu, sekarang jiwanya terharu gitu. Kenapa Tuhan bisa terharu? Waktu Tuhan lagi beritain satu tentang kematiannya, Tuhan lagi ngomongin lagi di depan lagi bahwa kematiannya itu akan bawa pemulihan buat bangsa-bangsa bahkan. Dan waktu dia ngomong itu, dia beritain tentang hal itu, waktu dia bisa melihat jauh ke depan, karena Tuhan punya visi yang jelas gitu. Waktu Tuhan punya visi yang jelas, maka dia bilang, kalau begitu karena itu jiwaku terharu. Terharu tuh maksudnya, aduh mantep banget deh. Itu pasti akan kejadian, kalau dia bisa melihat bahwa nanti bahkan sampai 2000 tahun ke depan, mungkin Tuhan bisa lihat dari hari itu, dia ngomong ini, dia bisa lihat, nanti di tahun 2025 di Bekasi nanti bisa terjadi pemulihan.
Dia terharu di situ. Canggihnya Tuhan bisa lihat sampai Bekasi gitu hari itu. Mungkin kita nggak tahu lagi, pokoknya ada saat-saat lagi, momen-momennya lagi, jiwanya terharu waktu dia lagi beritain tentang kematiannya, dia bisa lihat lagi ke depan. Oh nanti ada keluarga si itu tuh yang dipulihin, keluarganya si Brigita dipulihin, terus kotanya si Keanu dipulihin, terus ada siapa lagi dipulihin, sekolahnya si ini dipulihin dan lain. Tuhan Yesus lagi ngelihat jauh ke sana bahwa bahkan akan terjadi banyak pemulihan di depan sana. Makanya jiwanya terharu hari itu. Nah, nextnya dia ngomong gini. Sekarang jiwaku terharu dan apakah yang akan kukatakan? Bapa, selamatkanlah aku dari saat ini. Waktu dia lagi berita tentang kematiannya, dia juga, kan teman-teman tahu ya, waktu dia lagi mau disalib, dia sempat doa dan dia sempat nanya, kalau bisa cawan ini berlalu tapi kehendakmu yang jadi. Jadi di situ tetap, waktu dia mau jalanin tentang revivalnya itu yang akan dia lihat jauh ke depan, tapi hari itu juga ada yang ganggu dirinya gitu loh. Ada yang ganggu di dirinya karena kan dia tetap 100% manusia. Waktu dia kena sakit, dia sakit itu loh. Maksudnya waktu dia mau ngejalanin kematian, ya sakit gak enak, dia juga ngerasain gak enak. Terus dia bilang, apakah gue akan nyerah gitu. Terus bilang, Bapa selamatkanlah aku. Terus dia bilang dengan tegas, tidak, sebab untuk itulah aku datang ke dalam saat ini. Bapa, muliakanlah namamu. Maka terdengarlah suara dari surga, aku telah memuliakannya dan aku akan memuliakannya lagi. Nah hari ini teman-teman, gue mau pas lagi baca ini gitu. Pas lagi Tuhan bisa lihat, Tuhan bisa terharu gitu. Hari ini teman-teman, apa yang kita jalanin hari ini? Jangan hanya lihat dari ini. Nanti bakal cepat nyerah. Kalau rasa nggak enak yang lagi kita jalanin hari ini, jangan cuman stop di situ. Tuhan melihat jauh ke depan. Makanya dia bisa bilang, waktu dia mau ada kata-kata, apakah aku akan bilang sama Bapak, tolong saya gitu? Enggak. Tapi memang untuk inilah dia hidup, dia hadir. Dan hari ini teman-teman, untuk inilah hari ini United Movement kita kumpul. Kita mau ngerjain satu tujuan. Tuhan kasih tahu tentang revival yang di tahun 2025. Kebangunan rohani di kota ini. Dan untuk itulah United Movement ada. United Movement ini bukan karena ada gereja satu, ada satu gereja, ada gereja ini, gereja itu, bukan karena ada satu sekolah, 2 sekolah, 3 sekolah. United Movement ada karena ada tujuan Tuhan akan pemulihan tentang kota. Karena tujuan itu United Movement ada. Dan gue yakin United Movement gak akan berhenti bergerak sampai itu terjadi. Dan itu kita di dalamnya. Dan gue mau yakini itu kita di dalamnya. United Movement ada karena tujuan Tuhan. Dan kita yang lagi jalan di dalam tujuan Tuhan itu. Dan hari ini, gue mau bilang, jangan berhenti. Tuhan bisa lihat jauh ke depan. Hari ini belajar, Tuhan ajar saya lihat jauh ke depan. Kalau hari ini saya ikut Tuhan gak enak rasanya. Tuhan bukain biar saya bisa ngelihat ke depan apa yang akan terjadi. Dan biar hari ini jiwa kita terharu waktu Tuhan bukain, ini loh rencana gue, ini loh. Bahkan untuk kehidupan kita. Buat di keluarga kita yang kadang gak masuk akal itu. Ada pengharapan karena Tuhan caranya emang gak masuk akal. Percaya? Bilang anak kini, lu percaya gak sih? Kurang semangat, bilang lagi dong, tanya lu percaya gak? Dan gue mau bilang gini, revival itu, pemulihan, itu bukan cuma slogan. Ternyata itu jalannya Tuhan. Kalau hari-hari ini dibilang, itu jalan ninjaku katanya gitu. Itu jalan ninjanya Tuhan. Maksudnya itu memang jalannya Tuhan. Revival itu selalu jalannya Tuhan. Revival itu bukan ada-adaannya kita. Revival itu selalu jalurnya Tuhan, jalannya Tuhan. Di mana dia berjalan pasti ada revival. Di mana dia lagi hidup di dalam kita, di mana dia mau masuk dalam proses itu, dia pasti ada revival. Jadi di mana ada Tuhan pasti ada kehidupan kembali. Yang mati jadi hidup, yang tidur jadi bangun. Pasti akan terjadi namanya kebangunan rohani ketika Tuhan datang. Dan ketika Tuhan datang di saat ini, sama kayak hari ini. Sekali lagi Tuhan punya tujuan. Terus pas lagi gue baca lagi, boleh di next? Ya,
Revival ini sebenarnya sebuah keputusan sepakat dengan tujuan Tuhan. Kalau hari ini kita lagi memimpikan satu pemulihan, nggak usah ngomongin kota dulu, keluarga, sekolah, teman kanan kiri atau siapapun itu. Bahkan kalau hari ini kita boleh lihat kota dan bangsa kita mau dipulihin Tuhan. Dan kita mau yakinin itu. Itu sebenarnya adalah sebuah keputusan sepakat dengan tujuan Tuhan. Yesus sendiri, waktu dia 100% manusia, apakah ada pemberontakan? Ya mungkin bisa gitu. Karena dagingnya dia ada, tapi dia mau matikan dagingnya karena dia tahu daging itu hidup dalam, firman itu hidup dalam daging. Itu kan firman ya, maksudnya Yohanes 1 ayat 1 bilangnya firman telah menjadi daging. Dan dia mau benar firman itu yang full 100%, akhirnya dia bisa mau jalanin. Apakah aku akan nyerah hari ini? Dia bilang enggak. Bapak muliakanlah namamu. Dan hari ini kita mau belajar, kita ini orang-orang yang sepakat. United Movement kita mau sepakat. UM, teman-teman yang tergabung dalam UM, hari ini ikut UM Fellowship. Teman-teman mungkin ada yang ikut dari UM Utara, UM apalah, UM Sekolah St. John, UM sekolah-sekolah apa, UM Kampus, ataupun yang belum tergabung, mari ikut tergabung. Dalam tujuan Tuhan yang Tuhan taruh. Sekali lagi, tujuan Tuhan pasti gerak, UM pasti bergerak. Siapa yang mau ikut dalamnya? Tapi gue mau bilang gini, ini adalah sebuah keputusan sepakat dengan tujuan Tuhan. Kita mau sepakat, kita mau pakai caranya Tuhan, jalannya Tuhan. Nah, memang jalannya Tuhan ini kalau teman-teman mau baca lagi, ini ngelawan gitu. Ngelawan jalur jalan-jalan yang populer hari-hari ini. Sekali lagi revival itu gak populer hari ini. Karena dia mengandung sebuah berita kematian. Tentang kedanggingan kita. Tentang diri sendiri. Sekarang kalau kita nonton, kalau kita baca, bahkan kita dengar teman-teman main di medsos. Hari ini semua ngarah tentang mencintai diri sendiri. Bahkan hari ini muncul gerakan yang katanya aborsi lah, apalah, inilah. Terus ada child free lah dan lain-lain. Karena wanita gini. Ya itu enggak wanita. Terus ada lagi gerakan yang LGBT. Yang mereka ngerasa love itu tentang cinta diri sendiri. Jadi terima aja. Gue ini gay, gue ini lesbi dan lain-lain apa ataupun itulah. Hari ini gue bilang itu gerakan yang terjadi dan populer hari ini. Dan ketika kekristenan tuh pasti jadi lawannya gitu. Banyak banget kekristenan pasti jadi lawannya. Tapi gue mau bilang gini. Yang kita lawan itu bukan orangnya, tapi caranya dan jalannya yang gak betul. Karena kita tahu yang betul itu Tuhan. Waktu Tuhan jadikan pasti pria dan wanita, gak ada yang di tengah-tengah nanggung. Dan Tuhan bilang pria dan wanita itu akan bersetubuh menjadi satu tubuh. Bukan pria dan pria. Karena pria dan pria gak bisa punya anak, dalam arti secara biologis gitu. Dan Tuhan gak punya tujuan di situ. Yang bisa cuma pria dan wanita. Dan teman-teman, ini gini ya, gue bukan ngajarin yang gimana-gimana, tapi ini memang yang Tuhan inginkan, ada tujuan Tuhan. Kalau seorang anak bisa lahir, itu pasti tujuan Tuhan. Kalau banyak orang yang udah menikah tapi gak punya anak gitu. Tapi ada orang yang iseng-iseng tiba-tiba jadi anak. Nah maksudnya, kehidupan itu selalu punya Tuhan. Tuhan selalu membuat kehidupan. Dan waktu kita salah persepsi, yang akhirnya mencintai diri sendiri, itu kan ngelawan kehendak Tuhan. Dan itu gak populer gitu. Maksudnya itu lawannya kita hari-hari ini. Kalau teman-teman mau lihat, udah populer banget lah. Trending topik lah kalau di Twitter gitu. Ini kita di Indonesia aja udah mulai. Yang kita sangat beragama banget gitu. Yang beragama banget, yang sedikit gitu melenceng dan kegeser itu langsung masih banyak orang-orang yang beragama jadinya masih terlindungi lah dari hal-hal kayak gitu. Tapi itu udah banyak, apalagi di luar sana. Ini yang kejadian nih nanti nih. Jadi nanti jalannya Tuhan tentang revival ini, lawannya itu adalah jalannya yang populer, jalan populer itulah. Ini kenyataan. Dengan bilang, ya pokoknya dengan sebagus mungkin, dengan jalan kesuksesan lah, jalan apalah, mungkin ada goals-nya atau apa dan lain-lain. Akhirnya kita melupakan apa yang sebenarnya Tuhan kasih tujuan. Padahal Tuhan ngomong di sini, kalau kita hari ini masih percaya Tuhan Yesus, Tuhan bilang biji yang satu itu, kalau dia gak mati, dia akan tetap jadi satu dan gak jadi apa-apa gitu. Tapi kalau biji itu mau mati,
Kalau hari ini kita mau belajar justru ya tentang Tuhan yang Tuhan lagi gerakin gitu. Nah ini kita harusnya bergerak sama tujuan Tuhan. Ini lawan kita gitu. Bukan lawan dalam arti kita perangin orangnya. Tapi gue percaya gini, inilah saat-saatnya kita untuk, inilah saat-saatnya kita untuk speak up. Kasih tahu bahwa ada pengharapan dalam Tuhan dan berdoa. Ini cara kita ngelawan hari-hari ini. Bukan kita berantem, demo, enggak. Tapi kita mau tahu, kasih tahu, kita mau beritain bahwa Tuhan lagi punya tujuan, Tuhan lagi ngasih tujuan. Ini saat-saatnya kita yang hari ini pakai jalannya Tuhan, yang tentang mengandung soal revival itu, kita mau speak up sama-sama dan berdoa. Ini jalannya Tuhan. Hari ini teman-teman mungkin ada yang baru hadir, ini apa sih, ngomongin apa sih, kayaknya gue masuk, apa sih ini kelompok aneh deh gitu misalnya. Enggak, gue hari ini berdoa, Tuhan biar dalam nama Tuhan Yesus itu tercantol di otak kita. Revival. Kebangunan rohani. Hari itu Tuhan pas lagi dia bilang hari itu bahwa gue gak akan berhenti. Tidak, apakah aku akan minta tuh Bapak tolong aku? Enggak, karena untuk itu dia ngelihat. Untuk itu dia ngambil jalan yang penderitaan itu mati buat kita. Buat dia ngelihat hari ini kita dipulihin. Dan itu jalannya dia. Waktu dia punya jalannya itu, sebenarnya itu yang mau dibagiin sama kita. Iman kita gitu loh. Iman kekristenan, bukan iman kekristenan. Iman kepada Tuhan Yesus Kristus gak membuat kita cuma ada di garis nontonin doang. Kita gak diciptakan lahir baru sama Tuhan untuk diem di pinggir ngelihat, nontonin, oh itu, enggak. Kita hari ini ada di dalam jalurnya Tuhan soal revival supaya kita berjalan sama Tuhan. Dan ini kita hari ini mau ngumpul di sini. Dan gue mau kasih lagi sekali lagi, mulai hari ini dari saat ini harus nempel di otak kita. Revival, kebangunan rohani. Amin teman-teman. Bilang kanan kirinya sekali lagi, kebangunan rohani coy. Kurang semangat, bilang kanan kirinya lagi, kebangunan rohani coy. Oke, jadi kita paham dan sepakat inilah revival yang Tuhan, ini mau diperkenalin satu jalan baru, bukan jalan baru ya, satu jalan tujuan Tuhan buat kita di tempat ini. Seenggaknya kalau memang masih, aduh ini ngomongin apa, sekali lagi gue bilang roh yang sama, roh Tuhan yang nanti nyentuh kita biar kita kepikiran. Suatu saat Tuhan akan bukain lebih lagi buat teman-teman. Tapi gue mau bilang buat yang teman-teman apalagi yang udah lama di sini, jangan lupain hal itu. Posisikan diri kita mesti ngapain ngadepin revival ini. Gak bisa kita diem-diem doang. Ada jalan yang harus kita ambil. Nah, gue mau kenalin satu cara aja yang Tuhan pernah ingetin. Next Kak. Yang Tuhan pernah ingetin gitu, kita di UM. Boleh gue ulang, ini udah bertahun-tahun lalu kayaknya. Tentang 1 dari 100. Kalau teman-teman di situ mau buka ayatnya di Matius 18 ayat 12 sampai 14, tapi kalau nggak mau buka ya udah, tentang ini. Satu domba yang hilang, Tuhan Yesus ninggalin yang 99 untuk yang satu. Hari ini teman-teman, kenapa kita harus speak up dan kenapa kita harus berdoa? Menuju revival ini gue mau ajak teman-teman mulai hari ini gitu loh. Mulai hari ini kita mau, apalagi teman-teman udah mau offline gitu yang sekolah, kita mau melihat ke satu teman kita, mungkin ada satu teman kita di sekolah atau satu teman kita di kantor atau satu dimanapun hari ini ada, kita mau ngelihat ke satu itu. Gue percaya gini teman-teman, ini kalau teman-teman masih inget nih gambaran ini, gue pernah ini lasernya ini ya, oh ya, gini, anggaplah ini ada orang tuh bapak, ada ibu, ya kan, bapak sama ibu yang punya anak. Di sini nggak bapak sama bapak nggak punya anak sini pokoknya, nggak jadi apa-apa, atau ibu sama ibu. Jadi ada dua keluarga, kita lihat ada dua keluarga, ada bapak ibu punya anak, bapak ibu punya anak. Tapi di sini gue ada gambarin awan-awan gitu, awan-awan tuh bukan awan-awan kinton, bukan. Awan-awan itu bicara soal masalah ataupun yang mungkin dia terima gitu. Dia terima dari kehidupannya gitu. Tuh ada apaan? Oh, gue kira ada lalat terbang-terbang. Jadi
Pria ini sebelum menikahi wanitanya dia udah punya masalah sendiri. Mungkin kekecewaan, sakit hati ataupun kejadian orang tuanya yang gak enak. Lalu wanitanya juga mungkin ini terjadi hari-hari ini gitu loh. Dan ketika mereka punya anak, secara gak sadar mereka nurunin hal itu. Makanya ada beberapa yang kecewa sama orang tuanya, yang terjadi sama orang tuanya. Nah itu kebawa dan mungkin ini kejadian dalam diri kita. Ini satu nih. Jadilah anak nih, kalau anaknya satu, kalau anaknya dua, berarti ada dua orang yang hari itu terluka hatinya. Dan kemungkinan waktu dia nggak pulih, dia akan misalnya menikah lagi dengan seorang dan punya anak lagi, akan muncul anaknya lagi yang punya kepahitan dan itu menahun turun menurun. Ini gue nggak mungkin gambarin di atasnya, mungkin di sini nih. Ada lagi, tapi ini cukup di sinilah. Ada dua keluarga lah. Dan mungkin salah satunya adalah kita hari ini. Tapi gue yakin gini, waktu Tuhan datang, hari itu anaknya pulih. Salah satu mungkin ada yang terjadi juga di sini kita gitu. Kita berjumpa dengan Tuhan, kita pulih, kita tahu bahwa mungkin orang tua kita bisa nyakitin kita, tapi waktu kita tahu tentang kasih Tuhan, bahwa Tuhan datang bawa revival, dia akan bawa pemulihan. Waktu dia bawa pemulihan, teman-teman di sini dia ambil keputusan. Jadi banyak ya. Kalau di sini kita pernah kejadian, bahkan sekali lagi mungkin terjadi juga sama diri kita. Kita punya keputusan untuk ke Tuhan dan kita masih doain orang tua kita. Tetapi di sini ada satu yang bebas di sini. Ini satu yang dilihat Tuhan hari itu. Kenapa dia rela ninggalin yang 99, tapi dia datang sama yang satu ini. Karena waktu satu ini jadi, nanti kita lihat impactnya. Tapi sebelum itu coba buka dulu deh. Ada yang udah buka Matius 10 ayat 32? Ada yang udah buka? Boleh bacain? Kalau nggak ada gue nih. Gue aja deh. Matius 10 ayat 32. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku akan juga mengakuinya di depan Bapakku yang di surga. Itu Matius 10 ayat 32 ya. Intinya hari itu ada orang yang mengaku nih di sini, mengaku Yesus adalah Tuhan. Dan hari itu dia pulih. Dan percaya waktu dia pulih, satu orang selamat, seisi keluarga nggak yakin nih, satu orang selamat, seisi keluarga percaya ya. Dan itu selalu kita bawa hari-hari ini buat kita teman-teman. Nah, waktu satu orang ini berdoa gitu, dia juga lagi berdoa untuk pemulihan, pasti dia akan terus namanya bersaksi. Dan itu harusnya kita, itu caranya Tuhan, dia mulai ninggalin, dia pulih. Hilang. Next Kak. Waktu dia punya keluarga, nah ini lanjut nih. Waktu dia punya keluarga, dia pasti ntar cari bibitnya juga yang enak gitu, yang bagus gitu. Maksudnya nggak cari asal-asalan, ataupun walaupun juga dia cari nggak ada manusia yang hari ini semuanya pulih, tapi pasti dia akan banyak ngobrol gitu, ngambil satu tujuan. Nah ini terputus nih sampai keturunan berikutnya. Ada satu turunan yang nanti nggak lagi punya kepahitan. Jadi kepahitannya itu nggak turun. Paham nggak sampai sini maksudnya? Anggap ini kita ya. Amin nggak? Ada yang mau di posisi ini? Amin ya. Nah, waktu kita di posisi ini nggak turun lagi. Caranya mungkin udah pulih, nggak ada lagi kepahitan yang dibawa-bawa. Next. Lama-lama orang tuanya juga pulih. Dan ketika orang tuanya pulih, nah ini keluarga ini satu pulih kan? Genap ayatnya nggak? Genap. Dan ini yang kita lagi jalanin. Dan percaya, orang ini nggak mungkin diam aja. Orang yang sudah pulih dan ngerasain pemulihan dari Tuhan. Tapi ini nggak harus dia punya istri dan anak dulu ya. Tapi maksudnya dalam satu kondisi lah. Akhirnya dia bisa ngelihat orang lain gitu. Gue udah pulih nih. Ada jalan Tuhan. Kayak hari ini, gue belajar, amin dalam nama Yesus, gue mau pulih. Dan hari ini gue mau bilang sama teman-teman, di sini ada jalan Tuhan. Jalan Tuhan, rancangannya tentang satu pemulihan. Dia akan beritain, akhirnya jadi lagi satu. Waktu dia jadi satu lagi, ini. Waktu dia jadi lagi, ini pasti nanti punya ini lagi, punya anak lagi. Dan berapa yang jadi di situ? Sekali lagi, kalau satu keluarga punya 2 anak program KB, udah 2, 4. Lagi 2, 4, berapa kali lipat itu akan terjadi. Keselamatan besar itu gak sesusah itu loh.
Kalau dalam jalannya Tuhan nggak sesusah itu. Waktu kita mau pulih saja, waktu kita mau belajar terima jalannya Tuhan, hari ini terus kita mau speak up tadi. Dan kita mau berdoa, kita mau actionin, kita mau belajar tadi. Walaupun dibilangnya ada kematian, di situ ada kematian, ada rasa yang nggak enak. Tapi teman-teman kita harus, Tuhan mau kasih tahu gini, Tuhan mau kasih lihat betapa nanti dampaknya yang satu ini kalau mau mati buahnya banyak. Hari ini ada yang merindukan? Bilang adanya lu rindu gak sih dipulihin? Lu rindu gak akan pemulihan? Satu kota itu pasti gampang sama Tuhan. Ketika Tuhan punya jalannya. Tapi hari ini harus ada satu kelompok satu yang mau dikasih tujuan Tuhan. Nah teman-teman gue mau ajak ini. Kita mau gak? Dan gue belajar percaya pemulihan itu gak ada di... Pemulihan itu hanya ada... Ini gue gak bilang ini cuma ada di agama Kristen. Pemulihan itu hanya ada di dalam nama Tuhan Yesus. Karena hanya Tuhan Yesus, firman yang telah jadi manusia. Yang akhirnya punya penebusan supaya kita balik sama Tuhan. Supaya kita punya hubungan lagi sama Tuhan. Tapi kalau hari-hari ini kita berhenti untuk ikut Tuhan. Itu ada yang salah. Kalau hari-hari ini kita udah berhenti, udah gak mau ikut lagi. Akhirnya kita kalah sama jalur yang populer itu. Ada mulai yang mungkin sedikit-sedikit kompromi, tapi gak apa-apa ya. Tapi gak apa-apa lah ya. Gue dapat gini, revival itu mati ketika ada kompromi di situ. Visi tentang revival itu mati ketika ada kompromi di situ. Dan hari ini gue mau ajak sama teman-teman. United Movement di tempat ini, Tuhan punya tujuan. Tuhan lagi kasih namanya revival itu. Kita gak akan berhenti bergerak sebelum revival itu terjadi. Dan kita gak akan harus pernah nyaman sebelum revival terjadi di generasi ini. Kelanjutan dan berkelanjutan. Nah hari ini teman-teman, ayo kita belajar. Walaupun lewatin kematian bersama Tuhan, kita pasti mau ada tujuan Tuhan tentang pemulihan. Amin gak teman-teman? Amin ya. Sekarang kita mau lihat, mau mulai gitu. Teman-teman yang mungkin nanti mau balik lagi offline, ataupun udah yang hari-hari ini kenal sama temennya. Cari satu itu. Cari si satu itu. Cari si satu itu, ya bisa sebenarnya si 2, si 3, si 4 gak apa-apa lah. Tapi si satu itu mari kita cari. Jangan berhenti berbicara, jangan berhenti speak up, jangan berhenti berdoa. Doain si satu itu. Ngomong sama si satu itu tentang pengharapan tentang Tuhan. Dan kita mau lihat dampaknya sebenarnya besar. Bahkan ya sampai keturunan dan berulang. Hari ini gerakan kita, langkah kita, waktu kita mau mati dan kita mau kenal Tuhan, itu pasti akan bertumbuh banyak. Genap ayatnya. Dan waktu Tuhan Yesus mati di kayu salib, dan dia ngalamin penderitaan, dia ngebilang, gue gak mati sia-sia. Karena Tuhan Yesus melihat ke depan sana, ke depan jauh sana, banyak pemulihan yang bakal terjadi. Hari ini mari kita lihat apa yang Tuhan Yesus lihat tentang pemulihan itu. Jangan takut mati kedagingannya. Kalau kita mau lihat, banyak pemulihan di depan sana. Waktu kita mau gerak. Amin teman-teman. Bilang kanan kirinya, semangat lu. Paling gitu aja, yuk kita berdoa yuk. Tuhan terima kasih Tuhan. Sebelum kami Tuhan mau muji menyembah Tuhan, Tuhan Engkau Tuhan Yesus yang terus Tuhan kasih Tuhan Yesus kami pengertian lebih dan lebih lagi. Tuhan Yesus berikan kami Tuhan Yesus keputusan hari ini Tuhan Yesus untuk terus mengikut Engkau. Tuhan Yesus bekerjalah sebebas-bebasnya sebelum nanti kami naikkan setiap pujian penyembahan dan berdoa hari ini. Tuhan Engkau yang pimpin setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, Roh Kudus Engkau yang tutup bungkus kami Tuhan Yesus dengan bersama firman-Mu Tuhan Yesus. Biar jadi satu Tuhan, bekerjalah Tuhan Yesus. Pulihkan yang sakit sembuh, yang keras hati dilunakkan Tuhan. Dan bahkan Tuhan Yesus waktu kami nanti menaikkan setiap pujian, penyembahan, bahkan Tuhan doa Tuhan Yesus Engkau berkenan hadir bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa dan bersyukur, haleluya, amin. Kita siap-siap yuk mau doa.